Mana hijabnya? Morning. Waalaikumsalam Bang Iwan. Hijabnya nanti aja siang ya, say. Penontonnya nggak ini kan, nggak ada yang capture kan? Mau bahas yang mana dulu Susah nih? ya? Pertemanan Susah ya, Kak? apa hubungan? Susah ya artis ya. Banyak yang capture. Jangan ada yang capture ya guys. Mandi dulu. Hai Bang R, salam Iya. kenal. Salam kenal juga Kak. Bang Her. Mandi dulu. Iya Pak Ti. Kok Pak Ti? Kak Ti makasih udah mampir. Kuning dapat gelas. Boleh Salam kenal, terserah Kak Nat mau ngebahas yang gimana. Ya gue tuh pengen ditanya gitu, nggak pengen. Orang kan jadi tamu tuh cerita loh. Gue pengen dikepoin pengen dikepoin gitu. Oke deh, aku nanyain sekarang lagi berada di dalam berhubungan dengan seseorang nggak? Bisa dibilang yes, bisa dibilang enggak. Karena kalau gue dengan pembelajaran hubungan yang sebelum-sebelumnya, gue sekarang lebih easy going. Karena gue lebih kayak let it flow aja, highly bragger. Kayak ya udah kita berusaha untuk mengenal, tapi mau seperti apa ke depannya biarkan Allah yang bekerja gitu. Dan gue sih dari awal, dari beberapa tahun belakangan ini ya, gue tuh selalu berhubungan kalau menjalin hubungan dengan cowok tuh selalu pahit-pahit di depan. Karena takutnya kalau tidak pahit-pahit di depan, takutnya kalau udah main hati ternyata dia tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak bisa melakukan hal yang gue mau, yang ada kecewanya tuh sakit gitu. Nah makanya gue dari awal tuh gue selalu, lu kalau mau maju, nih gue maunya begini. Kalau lu nggak mau, ya udah lu mundur gitu. Karena apa? Gue tidak mau mengambil resiko sakit hati ke depannya. Jadi mendingan kayak misalkan gini ya, halunya gini, gue pengen nanti kalau gue jadi nikah sama lu, gue pengen ada rumah, gue nggak mau ngontrak gitu. Jadi dia udah tahu tuh dari awal tuh proses, wah gue kalau nikahin dia tuh gue harus beli rumah dulu nih gitu. Jadi lu mau maju mau mundur tuh udah tahu dari awal gitu loh istilahnya. Jadi pas di saat lu udah kecintaan, ya lu udah maju, udah saling tahu gitu loh busuknya dari awal gitu loh, kekurangan dan kelebihan pasangan lu gitu, istilahnya kayak gitu. Karena gue tidak mau mengambil bucin di awal tuh, gue nggak mau. Karena itu sudah pernah ya pada masanya gitu loh, bucin di awal gitu. Ini si Nadia curhat mulu. Kagak curhat, sharing guys, sharing. Ini Berarti follower ya kayaknya. lebih ke realistis ya. Realistis gue gitu. Realistis ya. Jadi kalau apa sih namanya? Tapi lebih ke gue, dan gue pun nanya ke cowoknya, lu kalau misalkan gue jadian sama lu maunya gue kayak gimana gitu. Hai, salam kenal juga. Jadi gue juga kayak misalkan gini, kan ada cowok yang gini, gue nggak mau lu pakai baju seksi, gue nggak mau lu berteman sama cowok, gue nggak mau lu ini. Jadi gue udah tahu nih dari awal pakem-pakemnya dia gitu. Jadi kalau misalkan gue pun gitu, misalkan dari gue maunya lu begini, lu maunya begini. Jadi kita ngambil sisi tengahnya. Kalau misalkan gue nggak suka lu kayak gue nggak suka digituin gitu istilahnya kan. Gue nggak suka digituin, gue nggak suka dilarang-larang. Oh ya udah, mungkin si cowoknya kan bilang ya udah berarti gue juga nggak suka dilarang. Bisa yang kayak gitu loh. Jadi tapi debatnya tuh udah di awal gitu. Sebelum memutuskan untuk hubungan ke depan, itu istilahnya kayak gitu. Iya. Gitu. Dan pertemanan pun dalam pertemanan pun akhirnya gue di saat ini lebih mengkerucut karena guenya sendiri yang memilah-milih dengan siapa circle gue yang gue bisa merasakan bahagia, happy
Tapi emang dalam pertemanan ataupun hubungan mungkin nggak akan ada happy terus ya. Mungkin akan ada slack, mungkin akan ada ribut atau berantem gitu. Tapi kalau misalkan pertemanan atau pasangan di awal bisa menerima kekurangan gue, atau gue pun seperti itu bisa menerima kekurangannya dia, bisa menerima oh emang dia anaknya kayak gitu kok gitu loh, dan berusaha untuk gini saling tegur kayak nggak ngomongin di belakang. Nah itu tuh gue paling nggak suka tuh kalau misalkan kayak ke Nick nih, gue nggak suka sama Nick, ada something wrong dengan Nick, tapi gue ngomongnya ke Mitch atau gue ngomongnya ke Bang R, misalkan gue ngomong ke Bang R gitu istilahnya. Jadi gue nggak suka. Kenal Kak Suci. Gue nggak suka kayak gitu. Jadi kalau misalkan gue nggak suka ke Nick, ya udah gue ngomong langsung ke Nick gitu. Gitu pun Nick ke gue. Jadi jangan sampai tuh Nick nggak suka sama gue tapi ngomong ke R, nanti R yang nyampein ke gue nggak suka gitu. Karena gue sudah pernah di hubungan pertemanan yang seperti itu. Gitu loh, that's why akhirnya kami bubar gitu. Iya. Gua memutuskan untuk mundur dari pertemanan itu gitu. Bunda sabar gak? Bunda Nadia, Belum bunda dia. Itu masih single say. Lagi jualan ini. Mana tahu mau kan ya gitu. Jangan panggil bunda, masih single guys. Gitu. Jadi kayak dan dari awal pun gue udah ngomong ke Nick kan, maksud gue udah ngomong, Nick lo kalau nggak suka sama gue lo ngomong langsung ya gitu, jangan lo ngomongin gue di belakang, gue nggak suka karena itu akan ada yang nyampein ke kuping gue, dan maaf kata gue akan mundur dari lu jadi temen lu gitu. Gue gitu orangnya sekarang. Gak mau ngebahas tapi mundur aja ya gitu. Iya, gue nggak mau berantem, gue nggak mau mempermasalahkan validasi, gue nggak butuh. Gue nggak butuh. Oh, gue nggak ngomong kayak gitu kok. Oh, gue nggak seperti ini, nggak seperti apa yang diceritain orang. No, gue tidak akan seperti itu. Tapi gue memilih untuk bye gitu. Gue akan memilih untuk mundur aja gitu. Berarti ini orang nggak bagus buat gue karena ngomongin gue di belakang gitu. Kayak gitu. Jadi gue udah di tahap seperti itu gitu loh. Jadi karena gue, kalau buat gue tuh gini, hidup gue saat ini udah cukup bahagia gitu. Jadi kenapa gue harus memunculkan konflik yang nggak penting dalam hidup gue gitu loh. Tapi infonya harus valid dulu kan ya, nggak asal jauh, nggak asal ngilang tiba-tiba kan gitu. Ya tapi kalau misalkan yang ngomong nggak 1-2 orang gimana? Iya makanya tadi kan gue bilang harus valid dulu kan gitu. Iya. Itu sama kayak gue juga gitu. Kemarin gue juga sempat ngobrol sama Nick via telepon. Kayak gitu, tipenya Nick itu ngomong, kalau tipe gue ngilang. Ya mungkin sama. Jadi nggak usah konfirmasi, nggak usah apa, ya udah tiba-tiba ngilang. Gitu. Ya kalaupun ngomong kan karena memang temen deket, kok lu bisa begini gitu loh. Kok lu bisa begitu gitu kan. Tapi habis itu selesai gitu. Iya, karena dan gue pun sekarang ada di posisi yang maksudnya gini, kalau gue lagi udah merasa deket nih sama orang nih, pasti gue akan note ke orang-orang itu akan kayak gini, lu kalau gue ada salah lu tegur gue langsung ya, jangan ngomong ke siapa-siapa. Misalnya kalau lu ada nggak suka sama gue, atau misalkan ada something yang mungkin gue kepleset, yang namanya kita manusia kan ada omongan yang kepleset, bercandaan yang berlebih, atau misalkan sikap yang agak-agak bikin malu atau apa gitu. Jadi kayak yang ya udah tegur aja langsung gitu loh, jangan ngomong tiba-tiba si Natmat itu ya gue bawa ke sini ternyata dia kayak gini, bikin gue malu, bikin rese apa segala macam. Nah, yang gitu-gitu tuh gak seneng gitu. Jadi dan gue juga udah di fase punya geng, dan ada salah satu di antara geng itu tuh yang toksik, yang mana kalau ngomong kayak misalkan kita bertiga nih, terus ada satu orang nih, nah yang satu orang tuh ngomongin Nick ke gua, ngomongin Nick ke lu, ngejelekin Nick ke lu,
Terus tiba-tiba nanti ke Nick dia ngomongin gua, ngejelekin Bang R. Nanti kalau ke Bang R yang kayak gitu loh. Jadi akhirnya itu yang bikin kami pecah gitu loh. Dan wah bener-bener itu yang di fase yang toksik. Dan di situ ada Bang Dap gitu loh. Ininya circle-nya waktu sama Bang Dap dulu. Makanya gue akhirnya memilih untuk mundur gitu. Nggak ya udah, gue nggak suka gitu untuk di fase itu gitu. Jadi sekarang lagi bahagia-bahagianya ya. Gue bahagia, karena gue memiliki circle pertemanan yang menurut gue sekarang positive vibe. Dan gue mempunyai sahabat-sahabat yang alhamdulillah puluhan tahun nge-support gue bahwa dan tidak capek-capeknya memotivasi gue, ngebawelin gue untuk berbuat baik, untuk melakukan hal yang positif gitu. Jadi kayak yang makanya kalau misalkan di saat gue memutuskan untuk punya pasangan, gue sebelum gue bawa ke keluarga pasti gue bawa ke teman-teman gue dulu. Gue kenalin ke teman-teman gue dulu. Mas Abi, agi Mas Abi. Gitu. Jadi Jiwa hostnya muncul. Dari cerita serius-serius langsung so imut gitu ya. Mas Abi, agi. Ini aku udah capek loh Mas ngomong dari tadi Mas. Bang Abi di rumahku tuh nggak pernah typing. Sembur lah Mas, sembur. Dia dari kemarin masuk terus, tapi nggak pernah typing, diem aja gitu. Emang dia kan ini penguping doang, dia penguping. Gitu. Nah, terus satu lagi gue ini adalah orang yang misalnya kan gini ya, ada sesuatu kayak misalkan wah nih orang cocok nih berdua nih gitu. Nah, gue tuh selalu orang yang suka menjembatani hubungan orang. Gitu. Mak comblang gitu ya. Gitu. Jadi karena buat ya sama lah kayak kita misalkan kayak kerjaan ya, kayak kerjaan. Misalkan kayak kerjaan aja ada misalkan satu peran, ternyata di posisi peran itu tuh nggak ada karakter gua gitu. Tapi ternyata ada karakternya teman-teman gua. Nah, teman-teman gua tuh yang gua sodorin. Deh, lu pada deh maju sini gua iniin gitu. Ya kayak gitu gue. Jadi kayak yang ya berbagi aja gitu. Kenapa kalau kita nggak ada di posisi yang itu atau di karakter yang itu, kenapa nggak teman-teman kita yang ditawarin gitu? Nah, gue tuh bisa yang kayak gitu. Pokoknya ya doing something yang mungkin buat orang dulu tuh nggak akan terlihat, tapi lu nggak perlu melihatkan gitu loh. Lu bermain di belakang aja gitu. Tapi bermanfaat buat orang lain gitu. Iya. Tanpa pamrih lah. Gitu. Iya gitu. Karena kebaikan yang kita tabur tuh mungkin nggak akan semata-mata langsung terbalas ya gitu loh. Tapi nggak tahu somewhere when nggak tahu kapannya, nggak tahu di mana, dan nggak tahu waktunya gitu loh. Jadi ya udah diinin aja, dilakuin aja sebaik-baiknya gitu. Berarti apa yang bikin Kanat kesel sekarang kalau lagi bahagia? Kan lagi bahagia nih, tapi ada hal yang bikin kesel nggak, situasi gitu atau nggak dalam hubungan gitu? Kesel nggak kesel ya, apa ya, untuk saat ini tuh nggak terlalu dipikirin sih. Maksudnya nggak terlalu yang di kesel, pasti ada rasa kesel, tapi tidak yang dinikmatin gitu loh. Karena gue lebih menikmatin yang bahagianya aja gitu untuk saat ini. Nggak terlalu difokusin maksudnya gitu ya? Iya, mungkin ada rasa was-was ya, rasa was-was, takutnya dalam hubungan ini gue apakah bakal di PHP-in lagi, atau bakal bakal dibohongin lagi, atau bakal dikecewain lagi, yang gitu-gitu tuh pasti ada rasa-rasa kayak gitu loh. Tapi mau dalam pasangan ataupun pertemanan ya gitu.
Tapi untuk saat ini gue afirmasi diri gue aja. Kalau pertemanan gue dan hubungan gue dengan seseorang tuh akan dilanggengkan sama Allah, udah gitu aja, mengafirmasi. Karena kalau kita tidak karena kalau kita tetap dengan rasa takut, dengan rasa seperti kata temen gue gini, lu nanti nikah tuh nggak seperti yang lu gambarin loh, begini gitu kan. Pokoknya jelek-jeleknya aja yang dikeluarin kan, yang diceritain ke gue gitu loh kalau dalam pernikahan itu. Tapi kata gue gini, gue kan belum pernah di posisi itu. Iya. Gitu loh. Jadi kalau misalkan rasa takut itu selalu gue munculin, rasa was-was itu yang selalu gue munculin, kapan gue akan nikahnya? Iya, betul. Kapan gue merasakan hal yang lu pada bilang gitu loh. Jadi kalau sama seperti kalau kita makan nih, wah itu Bunda Funky kakak gue masuk mampus. Ayo deh, agi. Nggak ada yang sayang sama aku nah. Waalaikumsalam Bunda. Tapi gue setuju banget loh, ini tadi serius. Jadi ketika orang ngomong lu jangan nikah deh karena nikah begini. Ayo teruskan. Itu kayak dia kayak nakut-nakutin gitu loh. Iya. Padahal gitu. Jadi gini nih, apa yang dia rasain itu orang lain juga harus ngerasain, seolah-olah kan kayak gitu. Padahal belum tentu. Semua orang pembawaan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi please deh, bagi sebagian teman-teman yang jangan nikah deh, lo nggak enak ini, itu di stop dulu. Kembali lagi ke diri sendiri dulu aja. Kalau diri lu baik, pasti lu dapatnya juga baik gitu. Nah, sama dengan kayak makanan. Misalkan Nick bilang, itu nggak enak. Ternyata pas gue cobain, ternyata enak. Cocok di selera gue. Kan kita beda versi gitu loh maksudnya tuh. Jadi ya udah, selama kita masih belum merasakan hal itu, ya jangan menimbulkan rasa was-was, jangan menimbulkan rasa ketakutan yang apa. Ya afirmasi diri aja kalau misalkan hidup kita ke depannya perjalanan pasti berbeda gitu loh, bener. Nah jadi ya seperti gue kan banyak scroll TikTok ya, maksudnya untuk afirmasi diri seperti apanya. Jadi gue ngeliatin gitu. Nah ada satu konten tuh yang dia mengajarkan rasa bersyukur, rasa macina agi-agi. Makasih Bunda. Agi-agi. Guys, di follow Bunda Funky kakak Eke guys. Agi. Gitu. Jadi mengafirmasi. Jadi gue lagi belajar untuk mengafirmasi diri gue, untuk selalu berucap syukur atas apa yang gue jalanin, atas apa yang gue dapetin, dan gue berusaha untuk meminta langkah yang terbaik dan selalu menjadi orang lebih baik gitu. Jadi kayak ya udah, afirmasi diri aja gitu. Atau dalam hubungan pertemanan, persaudaraan, hubungan percintaan gitu-gitu tuh ya afirmasi diri aja gitu. Gimana mindsetnya kita. Jadi kalau mindsetnya kita meminta apa, nanti alam semesta yang akan membantu gitu loh untuk menginikannya. Itu bener banget. Alam semesta gitu. Jangan jadi kita ngomongin Tuhan dulu deh gitu ya. Iya. Alam semesta aja dulu. Alam semesta. Ya sadar diri dulu aja. Maksudnya energi kita tuh kalau baik ya akan terpancar di orang sekitar kita, sekeliling kita gitu. Karena terpancar nggak? Menurut Bang Herdi. Karena pertemanan gue dia nih sekarang. Jadi nggak tahu. Jadi karena ini nggak meditasi juga nggak? Meditasi apa gitu? Meditasi sih enggak sih. Belum tapi gue lebih banyak lebih banyak bergumam dengan yang kayak yang ya Allah gue mau begini, ya Allah gue mau begini gitu loh. Kayak yang ya udah, maksudnya meminta aja gitu. Kayak ngomong sama diri sendiri gitu ya. Meminta sama yang punya badan. Gitu. Tapi kayak itu termasuk meditasi nggak Bang Herdi? Misalnya ketemu sama teman-teman yang bikin kita happy, yang tadi Kak Nat bilang kan dia circle-nya sekarang udah bikin dia happy, yang asik, nggak ada drama, nggak toksik, itu termasuk meditasi juga nggak? Jadi gini, itu hasilnya ya, mungkin hasilnya mungkin sedikit
mendekati mungkin sedikit sama, cuman caranya yang berbeda nih. Jadi kalau meditasi itu kita lebih menyerahkan, sebenarnya lebih bersyukur sih. Jadi kita tuh menikmati apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang kita keluarkan dari dalam diri kita. Jadi kayak nafas misalnya. Nafas tuh sepele sebenarnya. Orang-orang tidak pernah menyadari bahwa kehidupan itu sebenarnya berasal dari situ. Coba lu nggak nafas. Tapi orang nggak pernah menyadari sepenting itu nafas gitu. Jadi lu kadang-kadang lu bisa menikmati nafas lu nggak? Hirup, tahan, keluarin. Bener. Jadi lu rasain gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang lupa bahwa sebenarnya kuncinya tuh di situ. Tuhan tuh akan kerasa juga di situ. Oh, yang Gitu. kita meditasi itu kan pikiran kosong tapi hatinya isi. Isi, makanya pernah kan dengar kosong tapi isi tapi kosong. Itu tuh bener. Jadi kosong dalam artian kita tuh bukan siapa-siapa, kita tuh bukan diri kita, nobody gitu loh. Iya, Kita tuh bukan siapa-siapa. Kalau otaknya nggak kosong, pasti mumet tuh muka. Tapi kalau hatinya berisi dengan kebahagiaan, pasti terpancar gitu kan. Iya. Happy gitu ya. Itu tuh ada beberapa tingkatan sih. Bang Don. Itu ada beberapa tingkatan sih. Jadi ya memang harus belajar, memang harus dilakuin tiap hari. Kalau enggak, kayak anak sekolah deh nih. Anak sekolah, jadi lu masuk absen, lu bikin tugas, lu ngerjain tugas, besok di story-nya sama hidup tuh seperti itu sebenarnya. Gitu. Kalau lu nggak pernah absen, nggak pernah ngerjain tugas, nggak pernah ujian, gimana mau naik kelas? Sama, gue pikir-pikir sama. Setelah gue pikir-pikir, gue pelajarin, oh iya. Kalau gue nggak ngelakuin itu tiap hari ya gimana gitu. Gue akan sadar dirinya tuh dari mana gitu. Masa harus ditangin masalah dulu baru sadar? Easy, iya. Terima kasih Bang Don. Macina, Bang Don, Macina. Iya, tapi kalau aku memang tipikal orang yang harus ketemu orang-orang yang sefrekuensi dan yang bikin happy sih. Soalnya aku gampang mumet anaknya gitu. Kalau ketemu sama, ya karena tau lah kemarin ada yang bikin mumet gitu kan. Tapi akhirnya aku nggak mau terlalu intens jadinya gitu loh. Karena kita udah se-effort itu gitu kan, dalam segala aspek gitu. Tapi kalau Hai sayur. nggak sesuai ya aku tuh lebih ke mundur. Aku udah nggak mau terlalu gimana-gimana gitu loh. Iya. Makanya karena aku tuh gampang mumet juga gitu loh. Takutnya energi orang itu nempel Ke distract gitu ya. ke distract gitu loh. Dianya lemes ya gue kebawa lemes nih gitu loh. Jadi gue semangat gitu kayak menjalani hidup lah gitu biar otak gue nggak mumet gitu. Itu Iya. aja sih. Untuk membuat diri kita nggak ke distract itu juga nggak gampang nih. Jadi kita nggak terpengaruh dengan energi orang lain. Orang emosi kita tetap tenang, itu emang susah. Orang marah-marah kita tetap diem itu susah. Pasti berontak nih dalam perut kita nih, hati kita nih. Wah, kayak mau bales nih. Tapi Iya. dipikir-pikir mau bales buat apa? Nggak ada hasilnya. Malah sama-sama habis nanti. Iya. Nggak ada untungnya juga ngebales orang-orang Waalaikumsalam. yang pernah jahatin kita, yang pernah kenal. bikin kita kecewa, yang bikin kita kita udah se-effort itu sama dia ternyata. Makanya gini, kita jangan punya pengharapan yang berlebih sama manusia itu. Maksudnya ya udah, jadi kalau misalkan kita udah baik nih sama dia, udah baik aja cukup, udah lupain gitu loh itu yang udah Betul. kita lakuin gitu. Jadi jadi tidak ada rasa sakit hati yang mendalam gitu untuk itu nih. Salah satu yang ngajarin gue si Bunda Fangki nih, yang selalu ngebawelin gue, udah lu tuh jangan banyak berharap sama orang. Lu kalau mau baik aja gitu loh. Jadi jangan terlalu nanti gue baikin dia nggak balas sama gue gitu kan. Dia nggak balas gue, jangan. Karena pembalasan kebaikan itu tuh nggak langsung dari orangnya, tapi akan kita dapetin dari orang lain yang kadang kita nggak pernah sangka, yang kita tuh nggak pernah tahu siapa orangnya. Tiba-tiba, wah, gue nggak pernah ketemu sama dia, kok tiba-tiba dia bantu gue, kok tiba-tiba dia ngasih gue jalan, yang kayak gitu tuh. Karena tanpa kita sadarin, itu ternyata buah dari hasil yang kita pernah bikin orang happy, pernah bantu orang yang tanpa kita tulus dan nggak tanpa hukum tarbut tuai, benar gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan ternyata kita nggak dapat balasan dari dia yang orang yang pernah kita baikin, ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Jangan jadi beban atau malah rasa sakit hati, karena kalau kita udah rasa sakit hati, sedikit rezeki kita akan hilang gitu. Iya.
ikhlas tuh kayak buang BAB tau gak? Kayak BAB tau gak? Udah dikeluarin udah nggak berharap balik kan? Iya. Tapi susah itu nih. Tapi itu kadang susah. Jadi kayak gue gini, pernah ada di posisi yang gini loh. Kayak misalkan nih ya, taruhlah misalkan Nick traktir gue. Ya, Nick traktir gue. Terus tiba-tiba nanti yang nggak seneng ini nggak seneng ke gue ada gitu ya, di posisi misalnya kita dinner nih, terus ada yang nggak seneng sama gue, terus apa yang gue makan apa yang itu diomongin. Diomongin gue, oh si Natnat makannya gini-gini terlalu heboh, terlalu apa gitu-gitu kan maksudnya. Terus gue tuh nggak suka karena apa? Hey, kita makanan itu tuh enaknya cuma sampai di sini, habis itu kan jadi teong ya kan? Iya kan gitu. Habis itu kan kita buang lagi makanan itu. Terus ngapain lu ngebahas makanan yang udah gua makan gitu loh. Kalau misalkan dari awal lu nggak punya dana atau nggak punya budget untuk traktir gue, ya jangan maksain. Dan gue juga nggak yang terlalu pengen banget gitu. Kayak gitu. Jadi ada di saat posisi yang seperti itu gitu. Tapi akhirnya gue dengan belajar seperti itu, gue tidak memperlakukan orang seperti itu. Jadi kalau misalkan gue emang lagi ada pengen traktir orang, gue nggak akan membatasin orang untuk lu jangan makan itu ya, lu jangan makan itu ya. Enggak, whatever lu mau makan apa, karena gue udah punya budget nih buat traktir lu, ya udah lu makan sepuas-puas lu gitu loh. Gitu. Karena makanan itu tuh enaknya cuma di tenggorokan doang, habis itu jadi teong. Itu ada yang typing tuh apa tuh tadi? Yang udah apa punya tuh? Suami, yang udah punya istri atau suami gitu. Bentar. Mau tanya khusus mungkin yang udah nikah, apa sih yang sering buat suami kesel dengan sifat istri? Tuh laki-laki yang jawab. Ntar Gojek makanan siang gue datang bentar ya. Dan akhirnya bikin nggak betah di rumah. Bang salam kenal dan Kak Nat. Ya, salam kenal. Makanya ajakin all you can eat. Gimana? All you Udah can akhirnya eat nggak betah udah itu. paling aman ya kan? Mau tanya khusus mungkin yang udah nikah, apa sih hal yang sering buat suami kesel? Sebenarnya gini Kak, kalau aku pribadi sih ya, masalah kecil nggak usah digede-gedein sih. Kalau aku pribadi ya, tapi nggak tahu cowok lain ya. Jadi kayak ya udah flat aja ya gitu. Kalau nggak betah itu tergantung suaminya juga gitu. Tergantung tergantung pasangan masing-masing. Gue nggak bisa jawab yang terlalu gimana-gimana karena gue nggak pernah mengalami hal itu sih Kak. Jadi gini, Kika kan tadi nanya, apa sih yang buat seorang suami yang nggak betah di rumah? Itu balik lagi ke suaminya. Kamu yang harus tahu, karena kamu istrinya, Kak. Apa kesukaannya dia, apa yang nggak dia sukain, ya itu kamu lakuin. Jadi kamu lebih paham, masing-masing orang tuh beda-beda. Kuncinya di situ. Sebenarnya kunci dari segala permasalahan itu ada di dalam diri kita sendiri, bukan orang lain. Kamu nggak perlu ngelihat orang lain atau ngelihat suamimu. Kamu ke diri sendirimu dulu deh. Lihat dulu, aku bagaimana ya? Ini aku harus ngapain ya gitu. Itu nanti kalau kamu tulis, suamimu akan ngerti kok, akan paham kok. Jadi untuk wanita biasa aja ya, jangan digede-gedein masalah. Iya, betul. Bukan cuma wanita, cowok pun sama. Karena kita tuh, kalau orang Jawa bilang jangan rebutan bener, tapi rebutan salah. Kalau rebutan bener ya semua merasa paling bener, tapi kalau rebutan salah itu yang berat. Ya, nih, apaan tuh gado-gado ya? Iya. Pelayanan istri sih Kak. Sebenarnya gini Bang, kalau nuntut seorang istri harus seperti itu, berarti suami juga harus bertanggung jawab. Apa yang seperti dia makanya guys tuntut. Jadi suami jangan cuma nuntut Bang, gitu. Jangan cuma nuntut istri harus begini, tapi dia sendiri tidak melakukan kewajibannya. Ya itu kayak cerita baby tadi tuh. Iya, jadi intinya harus menerima kekurangan. Dua-duanya. Iya benar. Kekurangan apa ya? Kekurangan diri sendiri, kelemahan diri sendiri juga harus disadari nih, harus diterima juga gitu. Otomatis kalau kamu menerima kekurangan diri sendiri, kamu akan menerima kekurangan orang lain, itu jelas. Kalau kamu selalu berprasangka sama orang baik, kamu harus begini, lah, lu nya bisa nggak gitu? Lu harus masak dong, harus begini, masaknya harus begini, ya lu bisa nggak gitu? Jangan cuma bisa nuntut gitu. Sabar yang mengher dia, jangan ngegas ya.
Ya agak enggak. Soalnya kadang-kadang enggak nih. Ya gimana ya? Kadang-kadang ya itu tadi kita harus kembali ke diri masing-masing sih. Kayak egois ya kesannya ya. Iya, kesannya kayak egois. Kesannya ya, aku nggak nuduh egois nggak, tapi kesannya kayak nggak adil gitu loh. Kalian Coba untuk tulis 10 seseorang. hal yang disukai dan 10 yang tidak disukai masing-masing pasangan. Itu sama dengan kayak gini loh, ada kayak di film-film ya. Kayak ada mungkin ada butuh satu sesi, mungkin pasangan suami istri kalian, apalagi untuk yang baru-baru ya, maksudnya kayak yang gue pengennya istri gue gini. Nah yang bagian istri itu gue pengen suaminya gini dalam tulisan nih. Nanti kan saling baca tuh depan-depanan. Mungkin harus ada seperti momen kayak gitu kali ya gitu. Kalau misalkan untuk mengkomunikasikan secara mulut nggak bisa gitu loh. Jadi dalam bentuk tulisan. Jadi duduk di satu meja berdua, dikasih masing-masing kertas putih, pulpen, terus saling tulis tuh. Gue maunya suami gue 1, 2, 3, 4, 5. Istri gue maunya begini. Nah saling tuker tuh kertasnya. Nah nanti mungkin ada pembahasan tuh abis itu. Bagian yang nomor segini gue nggak bisa, bagian nomor segini gue nggak bisa. Nah bisa yang saling koreksi akhirnya kan gitu loh. Mungkin bisa dengan cara seperti itu untuk mengkomunikasikannya, daripada diem-dieman gitu, daripada akhirnya jadi momok. Ya pengalaman Kak. Iya benar Kak. Semua itu memang pengalaman Kak. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, misalnya sama kayak Nat nih, dia ada orang bilang kamu nggak usah nikah karena menikah begini. Ya itu sama dengan halnya kayak gini Kak. Maksudnya itu tuh pengalaman juga gitu. Pengalamanmu jangan disamakan ke pengalaman orang lain, dan kamu harus memaksakan orang lain melakukan itu. Ya itu pengalamanku juga gitu loh. Dulu juga begitu masalahnya. Aku pun juga melakukan kesalahan, banyak kesalahan yang aku lakukan gitu. Ya kalau aku maksudnya gini, kalau selama aku merasa ketakutan untuk berumah tangga atau mendengar cerita dari pihak begini dan akhirnya jadi momok dalam diri aku, ya gue nggak nikah yang ada. Gitu. Iya. Gue nggak tahu gimana pesonanya berpasangan ya kan. Enaknya berpasangan ya kan. Iya. Enaknya berpasangan gimana? Iya Iya, benar. Ya namanya kita, jangankan kita berpasangan, kalau aku 28 tahun perkawinan menerima pasangan kita dan jangan merubah pasangan kita seperti yang kita mau. Nah, salah satu yang pembelajaran gue untuk masalah pasangan tuh Bunda Funky juga. Dia banyak cerita lah tentang hidup, tentangnya. Dan di pihak lainnya yang lucunya lagi, suaminya pun bercerita ke gua dengan versinya dia gitu, versi suaminya si Bunda Funky gitu. Jadi depan-depanan nih Bunda Funky sama lakinya tuh dua-dua dengan versinya mereka, tapi mereka duduk di antara gua gitu. Jadi seru deh sama dua orang ini, kapelan ini gitu. Jadi gue kayak punya punya pengalaman masukan lah ya, informasi tentang berpasangan tuh kayak gini, berpasangan tuh kayak gini, terus begitu ada enaknya ada enggaknya apa segala macem gitu kan. Tapi kalau misalkan gue ngelihat nggak enaknya doang kan, akhirnya gue nggak nikah. Gue punya ketakutan sendiri atau traumatik sendiri ngelihat pasangan yang tidak berbahagia itu ya kan gitu. Jadi ya kenapa nggak gue coba untuk menjalaninnya, untuk pengenalan dulu sama cowok ini, untuk melihat dulu seperti apa, dia serius apa enggak sama gue. Kalau misalkan emang ternyata dia cuman manfaatin gue atau apa gitu ya, biar Allah aja yang ngasih tahu nanti gitu loh. Itu akan pasti akan ada waktunya alam semesta ngeliatin, nih orang nggak deh buat lu gitu. Tapi gue ya jalanin aja dulu dengan tulusnya gitu, cari tahu dulu aja gitu, saling kenal dulu aja gitu. Jadi biar waktu aja nanti yang nunjukin. Kayak misalkan gini kan, gue kayak yang ntar cowok itu nipu lu, ntar cowok ini gini-gini lu, ntar cowok ini gini-gini. Ya biarin aja. Kalau dia nipu gue atau misalkan cuman manfaatin gue, nanti juga akan terkuak dengan berjalannya waktu gitu. Jangan merasa kita tuh bisa merubah orang lain.
dia berubah karena gue nih. Nggak, dia berubah karena dianya sendiri itu. Kita tuh hanya cuman perantara, mungkin dari omongan kita, dari obrolan kita gitu kan. Makanya jangan berusaha apa ya, biar dia berubah gue harus gimana. Nggak bisa. Bunda, kita jam 11 rungkat Bunda, bareng-bareng aja. Ngobrol aja dulu. Jalanin aja. Iya Kak. Ya prinsip orang-orang yang udah dewasa, udah umurnya udah bisa dibilang tua ya, pasti punya prinsip seperti itu. Nggak mau memaksakan, karena komitmen itu susah loh itu. Yang sebenarnya mempertahankan suatu hubungan itu bukan cinta, bukan sayang, bukan perasaan, tapi komitmen. Jadi perasaan itu bisa naik turun, bahkan bisa hilang. Tapi kalau komitmen, udah terikat dengan komitmen, wah gue udah komit nih, gue udah jadi suaminya dia jadi istri gue harus bagaimana, harus bagaimana gitu. Itu komitmen Kak. Ya. Makanya kan dari awal gue juga bilang ya gue mendingan ngasih tahu di awal nih, gitu loh. Gue maunya seperti ini, gue maunya lu tuh seperti ini, gitu. Jadi kalau misalkan dia mau maju ya terima, tapi kalau mau mundur ya mendingan dari awal, gitu, sebelum rasa itu muncul lebih dalam lagi, gitu. Amin. Kalau misalkan setelah dijalanin baru tiba-tiba wah begini, ternyata begini. Nah yang gitu itu pasti akan ada, tapi meminimalisir hal yang lebih besar masalahnya, gitu. Jadi ya mendingan dari awal, gitu. Kalau gue sih gitu. Jadi udah tahu nih konsep kedepannya tuh seperti apa gitu loh. Tinggal ya let it flow aja. Mudah-mudahan kalau emang alam semesta ngasih jodoh ya semoga jodoh. Kalau enggak pun ya udah gitu. Nggak terlalu yang sakit banget gitu. Dan kayak gitu aja. Tapi nggak muluk-muluk ngomongin duit terus ya guys. Ini bisa ke sifat gitu. Iya. Gue nih orangnya begini loh, gue nih orang gini. Kalau lo mau ya maju, kalau enggak ya udah gitu kan. Iya gitu maksudnya. Tapi jadi saling duit aja gitu. Saling buka diri, maksudnya gini. Dari awal mendingan kayak misalkan gue nih, gue nggak bisa masak loh. Gue nggak bisa bersih rumah loh, gitu. Jadi lu jangan nuntut nanti suatu saat gue bakal begitu. Gue nggak bisa, gitu. Tapi kalau lu mencari perempuan yang seperti itu, jangan gue, gitu. Yang kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu tuh maksud gue. Jadi dia nggak kaget, oh ternyata lu nggak bisa masak, oh ternyata lu nggak bisa. Jangan sampai kayak gitu. Di saat hati itu tuh udah muncul, tiba-tiba dia kecewa, gitu. Nah itu yang gue minimalisir, gitu. Tapi kalau dari awal gue udah sounding, gue nggak bisa masak, gue nggak bisa nyuci, gue nggak bisa beberes rumah. Lu mau nggak dengan cewek yang kayak gue gini, gitu? Ya kalau misalkan mau, ya ayo kita jalanin, gitu. Tapi kalau enggak ya lu mundur dari sekarang, gitu. Mungkin untuk di awal kali ya. Mungkin setelah berapa lama ya minimal bersih-bersih ya bisa. Cuma kan nggak di awal tuh, nggak di gimana ya? Ya maksudnya gini, jangan sampai nanti kan kalau posisi gue nih kan bukan posisi yang pengen pacaran lama ya. Posisi gue kan untuk udah hubungan serius ya gitu loh. Maksudnya untuk pengenalan bener-bener intimate yang lu mau nikahin gue nggak gitu kan, bahasa kasarnya gitu kan ya. Jadi gue tuh dari awal tuh maksudnya gue udah ya minimal masak telur, oh bisa. Nggak, maksud gue gini. Gue tidak mau dia menuntut gue untuk jadi pembantu. Jadi gue maunya jadi pasangan gitu, kasarnya gitu. Jadi oh lu harus masak, lu harus beres-beres rumah. Enggak, gue nggak mau. Gue bukan pembantu. Gue nikah sama lu bukan buat jadi pembantu lu gitu. Tapi gue akan komitmen gini. Gue akan untuk di saat lu pergi kerja, gue akan standby. Minimal gue ngambilin lu air, ya kan, minum lu, baju lu gue beresin, gue siapin, preparein, yang gitu-gitunya tuh. Maksud gue ya udah selayaknya istri aja nyiapin persiapan punya suami gitu loh. Tapi kalau misalkan suruh ke dapur ya ogah gue bilang gitu, kasarnya kayak gitulah gitu ya. Maksudnya ya lu bisa terima nggak? Kalau udah bisa terima ya udah gitu. Tapi
nggak akan seperti itu. Maksud gue dari awalnya udah berpahit-pahit aja dulu gitu maksudnya. Gitu. Jadi biar dia tidak kaget untuk wah ternyata lu nggak bisa apa-apa ya gitu. Yang kayak gitu. Jadi menjadi pemicu nanti di saat udah beneran nikah gitu. Tenang aja guys, semuanya tuh ada pasarnya kok, ada nggak harus yang gimana ya. Lu nggak bisa masak juga pasti ada orang yang bisa menerima lu kok gitu. Iya itu Bukan dia. satu ketakutan, lu aduh gue nggak bisa masak, gimana gue mau nikah ya gini. Akhirnya minder gitu kan. Nggak juga gitu loh. Gue mah pede dengan gue nggak bisa masak. Gue mah pede dengan Iya kak, iya kak Melian tuh. Apa gemoy ya Nggak kan? janjian. Nggak harus langsing gitu kan, nggak harus apa, ada pasarnya kok gitu. Ada orang yang suka cewek gendut, ada gitu, ada juga orang yang suka cewek kurus, ada. Jadi nggak usah kalian insecure nggak bisa masak atau lagi gemuk. Kadang kan mau nikah aja kayak ribet banget gitu, sampai udah mikirin gitu loh, kayak ketakutannya gitu. Enggak kalau nah itu dia. Jadi hal yang agak susah pas nikah adalah bangun awal nyiapin bekal dan sarapan suami. Nah itu dia. Ya lu Tapi bilangin kan, dari awal, gue ini bukan iya, ketika makanya cewek itu bangun subuh. hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus diomongin di awal gitu loh. Jadi tidak ada tuntutan untuk atau ekspektasi tinggi kalau dia bakal disiapin makanan dari elu atau apa yang gitu-gitu. Jadi malamnya lu udah masak tuh telur ya kan, telur dadar. Nah nanti pagi nih telur dadar lu makan ya gitu. Gue tidur, gue nggak bangun pagi soalnya mohon maaf ya, saya mau ngorok gitu. Terus kalau aku tuh udah di fase yang gini, kalaupun gua nggak nikah, tapi gue bahagia kok gitu. Itu Udah ada yang kayak komen. gitu, gitu. Mungkin Bang Herdi bisa jawab no. Siapa? nih? Apa? I'm yours. Gimana? Kalau insecure dengan keluarga besar pasangan gimana? Padahal keluarga intinya fine. Insecure tuh bagian dari apa ya? Ketidakpercaya dirian kita. Berarti kita tidak bisa menerima tadi yang aku bilang, kekurangan, kelebihan kita belum bisa menerima. Padahal sebenarnya kita tuh harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri kita masing-masing. Baru kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau masih ada rasa insecure, nggak pede, itu berarti belum bisa menerima diri kita sendiri. Gimana kita mau terima orang lain kalau diri kita sendiri aja belum bisa kita terima? Gimana kita mau bahagia kalau gimana kita mau bisa membahagiakan orang lain kalau kita aja belum bahagia, kan gitu? Jangankan keluarga besar pasangan, keluarga besar temen gue aja udah kayak keluarga gue. Kan jadi nggak usah insecure guys, maksudnya biasa aja. Kalau kamu mau terima, ya alhamdulillah syukur. Kalau nggak mau terima, ya sudah. Mau gimana? Orang nggak diterima masa harus memaksakan, kan gitu. berarti kamu kalau menutup diri terus ya nggak akan mudik-mudik terus dong kalau kayak gitu. Aku paling malas mudik karena menghindari banget sama ini. Ya itu belum bang. Buka diri. Itu ada prosesnya, Kamu harus bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Dicuekin aja perkataan orang lain. Insecure sama perkataan orang lain dicuekin aja. Kita fokus ke pasangan kita aja. Apapun kata Enggak, suku dia. tapi gitu. kadang Ini beda bener nih. loh Nick, maksudnya Ini gini. beda orang ini beda orang. Beda. Tapi mungkin Beda orang. gini ya, ada rasa insecure dengan omongan orang. Gue pernah di fase itu gitu loh. Pernah, tapi akhirnya gue pelan-pelan membangun diri gue dan mencari pertemanan yang nge-support gue dengan hal-hal positif, dengan omongan-omongan positif yang akhirnya ya udah, yang hal-hal negatif yang pernah gue dapat di kuping gue akhirnya gue telan dan gue buang jauh-jauh gitu loh. Gue jadiin teong gitu. Gue telan, gue jadiin teong. Ya kadang omongan orang itu ada benernya. Makanya kita harus ketika ada omongan orang lain yang mungkin kurang bisa kita terima, ya jadi pemicu aja. Jadi pemicu aja, jangan jadi malah dipikirin jadi kita down, enggak, jadi pemicu. Gue sama Nick tuh sering ngobrol, maksudnya Nick, gue kurangnya apa nih Nick? Nick, kira-kira tadi kita review, gue harus gimana Nick? Habis live kita review. Gue nanya gitu. Kalau gue sih ya, maksudnya dalam artian gini, gue menyadari kekurangan diri gue, berarti gue tahu apa yang harus gue lakuin.
Kalau kalau ngerasain syukur terus ya kita nggak akan berkembang guys. Maksudnya nggak akan berani ngomong kayak gini juga. Aku nggak pernah punya donatur, kakak. Gadun kali ah. Apalagi udah berkeluarga. Jangan dipikirin keluarga besar. Nggak usah dipikirin. Bang Dika. Yang hidup sama kamu itu kan pasanganmu. Kamu harus mempererat hubungan itu sama pasanganmu. Nanti keluarga besar ngikut. Orang kamu sehari-hari sama dia, bangun tidur sebelum tidur sama dia, kenapa kamu harus mikirin orang lain? Iya, aku nggak mikirin omongan sepupu-sepupu, ponakan-ponakan gitu kan, atau apapun itu deh gitu. Ntar malam jadi ngopi. Ay, abang ganteng. Halo Abang Dika. Abang ganteng. Bang, gimana kalau pasangan tuh punya kebiasaan buruk? Gimana sih cara kita untuk nasihatin agar dia bisa berubah gitu? Ya kamu ewong dong siang malam biar dia nurut. Kalau nasihatin ya ngomong aja ya sekali, 2 kali, 3 kali. Siapa? Itu yang komen cewek atau cowok sih? Kamu kasih service yang terbaik, dijamin dia. Ini cewek ini Nick. Ini teman gue ini. Kamu kasih goyangan yang. Kalau nggak punya pasangan, gimana cara menghilangkan insecure-nya? Tumbuhin rasa percaya dirimu. Oh, keras orangnya katanya. Tumbuhin rasa percaya dirimu. Jadi harus ditumbuhin percaya dirimu itu. Kamu terima dirimu sendiri dulu deh. Gak usah mikir yang lain. Insecure itu kan dari eksternal berarti. Kamu ngelihat sesuatu dari luar. Iya benar, dan mungkin kamu terlalu menutup diri juga. Kita kan tahu ya, kan ada juga orang yang dia bilang insecure, ternyata dianya yang terlalu diam, ternyata dianya yang nggak terlalu banyak ngobrol, orangnya kurang baik-baik aja, pengen ngobrol sama dia gitu loh. Kurang terbuka. Kurang terbuka gitu loh. Minimal kan nggak harus ngomong banyak ya, minimal ngobrol lah sepatah kata, 2 patah kata sama keluarga besar pasangan gitu, biar nggak insecure. Terus intinya kita terima dulu guys. Intinya itu tadi, terima diri kita sendiri dulu. Dan kerjanya. Baru kita bisa mikirin orang lain. Enggak, kalau untuk menasehatin mungkin jangan dinasehatin, tapi ngasih taunya tuh kayak gimana ya? Kayak ngasih tahu. Mungkin kamu tahu kan karakter pasanganmu kalau di saat dia diajak ngobrol enak gitu loh. Nah di momen dia lagi ngobrol enak itu masukin tuh input yang mungkin kamu nggak suka, atau mungkin ada hal buruk yang kamu kayak misalkan, ih kamu tau gak sih gitu, aku nggak suka loh kalau kamu kayak gini. Tapi momennya di saat feeling dia lagi bagus, atau dia lagi enak nih, lagi momen enak nih, dia diajakin ngobrol gitu loh. Jadi jangan sampai di saat dia lagi kalut, di saat dia lagi kesel, kamu pulang kerja, kamu tuh gak boleh gini, kamu tuh gue tuh nggak suka nih, lu bagian sini nih kebiasaan buruk lu gini. Jangan. Tapi di saat momen dia tuh, di momen dia tuh lagi legowo, lagi ketawa, lagi happy, atau mungkin lagi momennya kamu dalam pelukannya dia gitu loh. Jadi ngomong di saat itu, sebenarnya aku tuh nggak suka loh kamu tuh kayak gini, kebiasaan buruk kamu boleh nggak dirubah gini gitu. Jadi kamu kan yang tahu karakter dan momen kamu lagi pengen lenje sama suamimu gitu loh. Jadi di saat kamu lagi lenje itu, masukin tuh protesan kebiasaan buruknya itu gitu loh. Biasanya momentumnya itu sebelum tidur. Ya. Cari, jangan pulang kerja terus ditembak. Iya gitu. Jangan pulang kerja lagi capek-capeknya ditanya macam-macam, itu aduh meledak bisa-bisa. Biasanya sebelum tidur teman-teman, sebelum tidur rebahan berdua ngobrol gitu. Itu lebih masuk di atas perut. Jadi dibiasakan tuh momen-momen yang lagi lenje itu. Ya kayak gue aja nih sama couple gue,
pas di saat dia lagi emosi ya gue diemin gitu loh. Tapi kalau di saat gue lagi leje-leje tuh aku selalu yang gini, gue tuh nggak suka tahu gue kayak gitu, lu kayak gitu, gue tuh nggak suka tahu lu gini, lu bisa nggak sih berubah gini yang kayak gitu. Ya kalau misalkan dia tiba-tiba, ya aku janji, ya aku berubah, aku usahain, misalkan bahasa kayak gitu, ya udah kasih momen aja dulu gitu loh. Ya nggak usah dipaksain karena itu proses juga. Ya itu dia. Jadi kita memantau aja dulu. Kalau misalkan sebulan 2 bulan tiba-tiba seminggu 2 minggu tiba-tiba datang lagi kumat lagi, ya udah nanti cari momen lagi ngasih tahu kamu tuh suka nggak sadar ya kalau kamu tuh ngelakuin itu lagi gitu. Jadi ada momentumnya gitu loh untuk ngasih taunya gitu. Karena orang tuh pengennya cepet gitu, punya masalah cepet dikelarin. Itu padahal nggak bisa. Nggak harus seperti itu, nggak harus seperti itu. Kita ewong aja ada durasi. Anjay, ewong lagi. Kenapa sih lu lagi pengen ya? Nggak. Kasih ya semalam ya. Itu dari kemarin udah. Banyak yang nggak ngerti nih Ewong tuh bahasa kalian anak Jakarta lah. Tapi anak-anak daerah tuh Ewong tuh pada bingung tuh, tanya tuh Ewong tuh apaan, pada paham nggak? Mas kebelet tahu dia tuh tahu. Masa nggak orang kebelet tuh kayaknya, iya makanya. Masa Bunda Korla seviral itu kagak ngerti bahasa Ewong, kan Bunda Korla udah mempopulerkan. Jadi siapa tahu, aku punya pengalaman juga ya. Aku tuh punya koreksi juga sama pasangan. Aku udah nyari momen yang bagus untuk ngobrol. Nah ternyata dia juga punya poin yang sama ke aku. Nah ternyata kesalahanku lebih banyak gitu loh. Jadi kadang kita tuh jangan egois juga gitu loh. Kita berpikir kayak, oh dia harus gua koreksi nih begini. Ternyata pas sudah ngobrol lah kita dibacain juga gitu. Jadi makanya itu bisa jadi dua sisi gitu loh. Jadi makanya tadi aku bilang ini komunikasinya pasti ada yang salah udah. Kalau udah nggak terbuka gitu, nggak pernah ketemu momen yang pas, ini pasti diem-dieman itu nggak lucu gitu kan. Kalau misalnya berpasangan atau nggak ada deep talk itu tuh nggak lucu, pasti ada yang salah nih. Kalau nggak di kita, kalau nggak di pasangan. Tapi biasanya kalau udah ngomongin deep talk itu dua-duanya pasti akan ngeluarkan satu sama lain. Gitu. Tapi ada sih Nick momen yang temen gue seperti itu Nick, maksudnya udah nggak bisa komunikasi yang secara heart to heart, jadi komunikasinya tuh by chat sama by status, jadi tulis status apa gitu udah. Jadi karena apa ya, saking udah apa sih namanya, saking udah kayak nggak tahu ya ada masalah apa di rumah tangganya gitu ya, gue nggak ngerti. Tapi dia tuh untuk saat ini tuh udah di fase itu gitu loh, udah di fase yang udah nggak bisa heart to heart, udah nggak bisa mengkomunikasikan yang ngobrol berdua, yang saling kritik gitu tuh ada. Padahal nih ya kayak, padahal nih ya waktu aku di pengadilan agama nih. By the way, waktu aku di guys. Waktu aku di pengadilan agama nih, itu hakimnya tuh ngomong gini, kalian yakin mau pisah? Bilang gitu. Ditanya tuh sama hakimnya, kalian yakin mau pisah? Kalian tahu nggak? 99% orang yang memutuskan untuk berpisah, itu 99% juga itu masih saling cinta, masih saling sayang. Cuman sama-sama tidak pengen saling melukai lagi. Itu hakim yang ngomong gitu ke aku. Jadi 99% orang yang memutuskan untuk berpisah itu sebenarnya juga 99% itu mereka masih saling cinta, masih saling sayang. Cuman nggak pengen saling melukai. Ya kenapa ada tadi saling sindir di story, udah nggak mau ngomong. Itu sebenarnya itu Kak. Karena kenapa? Ketika udah ngomong secara langsung, itu yang timbul, itu akan ledakan-ledakan ego-egonya masing-masing. Jadi malah tambah ribut. Ributnya bukan semakin mereda, ributnya akan semakin dalam. Itu tuh sebenarnya ya begitu. Maksudnya tuh orang berpisah tuh bukan berarti udah nggak cinta. Cuma nggak pengen saling melukai aja. Itu yang ngomong hakimku. Jadi hakimnya tuh ngomong, karena mungkin lihat gue sama istri gue masih biasa aja sebenarnya, nggak ada, kita aja datang bareng, nggak ada ribut, nggak ada apa, satu mobil. Udah sertifikat ya guys.
Enggak. Jadi ya pelajaran juga sih, maksudnya kalau orang udah nggak bisa ngomong dari hati ke hati, itu yang gue pernah alamin. Karena kenapa? Ketika kita ngomong secara langsung, pasti ego kita akan keluar. Ngomongin yang diungkit-ungkit masalah dulu, ungkit-ungkit kesalahan dulu, ujung-ujungnya bukan kelar, malah tambah ribut, malah tambah sakit. Makanya tadi ada sindir-sindir story, chat gitu. Karena ngomong langsung udah nggak mempan. Gitu. Iya, ada teman gue yang di fase kayak gitu, tapi mereka nggak bisa, masih jalan, masih mesra-mesra aja gitu loh, mesra secara ini ya, secara perbuatan ya gitu loh. Tapi kalau untuk secara kayak misalkan ada something wrong nih, itu tuh udah nggak bisa heart to heart, udah nggak bisa ini gitu loh. Tapi kalau untuk secara hari-hari masih pelukan, masih yang biasa aja gitu. Tapi kalau momen yang udah tiba-tiba ada muncul satu masalah, sementara masalah yang sebelumnya ini belum kelar nih, karena udah nggak bisa diinin kan, nggak bisa diselesain gitu loh. Jadi ya gitu deh. Makanya kata gue juga nggak ngerti ya penyelesaiannya kayak gimana ya, kata gue ya, karena kalau gue mah orangnya kan nyablak gitu ya. Tergantung cerita. Alasan bisa nggak sih? Alasan bisa banyak, Kak. Ya tadi itu yang aku bilang. Halo, orang gue sama istri gue aja masih baik-baik aja waktu itu. Datang bareng, jalan-jalan bareng. Kalau weekend jalan sama anak. Tapi ya begitu. Jangan Kika jangan terlalu ditanya masalah personal. Nggak akan. Kalau masalah selingkuh aku masih, ya kalau selingkuh udah nggak bisa, Kak. Itu udah nggak ada toleransi ya. Tapi kalau selingkuh sih enggak sih. Udah beda urusan itu. Beda urusan. Kita nggak ngebahas konteks selingkuh ya. Gitu. Gitu. Udah jam 11 nih. Ya. Oke teman-teman ya, mungkin dilanjut lagi besok kalau masih ada unek-unek dan segala macem. Jam 7 ya paling cepet kita udah live jam 7 pagi setiap harinya. Usahain kalian jangan begadang ya supaya ketemu kita di pagi hari. Supaya bangun pagi. Aku juga udah mulai hidup sehat loh sekarang. Gara-gara bagus dong. Iya, gara-gara live ini kan. Gitu. Jadi aku sangat menghargai apresiasi kalian gitu. Sama-sama. Ya aku juga rame atau enggaknya aku juga nothing tulus aja gitu. Maksudnya bersyukur kalian ada nemenin aku yang udah bantu tap like, yang udah di-share, yang udah di-follow, teman-teman baru. Jadi aku mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau sifat dan perilaku dari tadi atau ada typingan yang nggak kebaca gitu guys. Mohon maaf dan makasih juga Bang Herdi ya. Iya sama-sama nih. Sama yang di bawah. Macina nih, Macina Bang R. Makasih Kanat udah sharing ke kita. Nick, thank you ya Nick ya buat waktunya ya. Udah ya. Oke, selamat menjalankan aktivitas masing-masing teman-teman. Semoga berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.